Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 algoritma sorting di Java dengan menggunakan web Visual.net. Langsung saja kita masuk ke webnya. Nah, di sini kita pilih sorting. Nah, di sini kita sudah pilih sorting tadi, dan di sini akan ada otomatis, semua algoritma sorting. Itu yang pertama itu ada bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort, keempat merge sort, kelima quick sort, keenam random quick sort, ketujuh Gaussian sort, kedelapan radix sort. Nah, yang pertama itu bubble sort. Dan di mana bubble sort ini melakukan perbandingan antara setup elemen, kemudian melakukan penukaran jika terdapat elemen yang tidak sesuai urutannya atau salah, sehingga perbandingan akan terus dilakukan secara terus-menerus, sehingga tidak ada pertukaran lagi atau sudah terurut. Langsung saja kita sort. Seperti ini, ia akan melakukan perbandingan dari indeks pertama ke indeks kedua, dan akan dilakukan secara otomatis pertukaran jika yang nilainya lebih kecil seperti ini. Nah, seperti ini sudah terurut. Kita tunggu sampai dia terurut. Nah, ini sudah terurut. Dia akan melakukan indeks pertama, akan membandingkan indeks kedua, dan melakukan pertukaran secara langsung jika indeks kedua ini lebih kecil dari indeks pertama. Oke, langsung saja kita ke selection sort. Selection sort ini menjelaskan suatu metode urutan yang membandingkan elemen pertama dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Elemen pertama akan melakukan perbandingan ke semua elemen ini, bilangan ini, sampai ke elemen yang paling terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen membandingkan ini, maka akan dicatat posisinya dan langsung ketukar dan dicatat. Nanti ini ditandai dengan warna merah, dicatat sebagian terkecil dan dilakukan langsung ke indeks pertama. Dilakukan pertukaran jika nilai tandai telah lebih kecil di antara yang dilakukan perbandingan ini. Metode selection sort ini seperti tadi, dari suatu nilai yang terkecil kemudian menukarnya ke elemen yang paling awal, lalu membandingkan dengan elemen yang sekarang. Dibandingkan ini, langsung kita sort saja. Jika terdapat yang paling kecil, maka akan ditandai seperti ini.
dicatat sebagai terkecil dan langsung ditukar ke indeks pertama ke awal seperti ini, maka dia akan ditandai atau dicatat seperti ini. Dicatat ya, seperti dicatat sebagai terkecil dan langsung diturunkan ke indeks pertama, dan warnanya oke. Seperti ini, maka selection berhasil dan bisa dijalankan. Kemudian kita yang ketiga yaitu insertion sort. Insertion sort ini metodenya merupakan pengurutan data yang mengembalikan dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen data yang sudah diurutkan, kemudian membandingkan elemen data yang sudah dilakukan, kemudian perbandingan tersebut akan diulang terus menerus sehingga tidak ada elemen yang tersisa lagi atau terurut semua. Jadi kita langsung sort saja ya. Seperti itu dilakukan dua ya, bisa juga lebih jika nilai yang dibandingkan itu lebih besar, nilainya akan tergeser. Nah, ini ada insertion sort, dan kemudian kita kelanjutannya itu merge sort. Kemudian dan di mana metode merge sort ini pengurutan lanjut merge sort ini akan sama dengan quicksort. Metode ini menggunakan cursor device and concat, yaitu membagi data S dalam dua kelompok dan akan membagi dua kelompok. Nah, mungkin seperti ini yang merge sort, dan kita langsung sort saja. Di mana metode merge sort ini pengurutan lanjut merge sort ini akan sama dengan quicksort. Metode ini menggunakan konsep device and concards, yaitu membagi data S dalam dua kelompok. Dia akan membagikan dua kelompok. Nah, mungkin seperti ini metodenya. Langsung saja kita ke quicksort. Quicksort ini menjelaskan bahwa sebuah algoritma mesin model device dan sama-sama seperti quicksort ini merupakan yang sangat cepat dibandingkan. Maksudnya karena quicksort ini melakukan sorting dengan membagi masalah menjadi sub, masa dan sub, sehingga sorting disebut menjadi lebih cepat walaupun memakai memori yang besar. Langsung saja kita sort.
Nah, ini adalah quicksort, dan selanjutnya random quicksort. Random quicksort dan di mana metode pengurutannya ini data yang lebih efisien dan memiliki kompleksitas algoritma dengan yang lain. Cara kerjanya itu dengan cara membandingkan suatu data yang lain memiliki jarak tertentu sehingga membentuk sebuah sublist. Langsung saja kita sort. Nah, mungkin cuma yang ini random quicksort ya. Nah, kita akan lanjut saja kita ke Gaussian sort, di mana Gaussian sort ini merupakan teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dan dari setiap data yang berada dalam array ini. Jadi dia itu menghitung berapa banyak kemunculan data yang muncul dalam array. Kita langsung saja sort. Mungkin seperti ini metode Gaussian sort, dan selanjutnya kita lanjut ke radix sort, dan di mana radix sort ini metode mengatur pengurutan nilainya tanpa melakukan beberapa perbandingan pada data yang dimasukkan secara harfiah. Radix dapat diartikan sebagai posisi dalam angka pada sistem desimal, radix dalam digital maupun dalam rangka desimal. Langsung saja kita sort. Seperti ini lah radix sort ini tidak melakukan perbandingan, dia mengurutkan seperti ini, disusun dan kemudian diatur. Mungkin ini saja untuk visualisasi Visual Go Net. Sebelum saya menjelaskan flowchart 8 algoritma di sortin, saya akan menjelaskan satu persatu pengertian 8 algoritma. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian sortin. Sortin adalah sesuatu proses aplikasi di mana yang awalnya acak-acakan lalu diurutkan dalam sebuah sekumpulan objek menurut urutan atau susunan sesuai dengan kebutuhan agar ketata rapi. Tujuan dari penggunaan sortin adalah memudahkan seseorang dalam pencarian, menyusun data yang awalnya acak-acakan menjadi keurut, dan menyelesaikan masalah yang kompleks seperti scheduling, pengolahan basis dan data dan lain-lain.
Penyusunan sorting ada dua, yaitu secara ascending dan descending. Ascending adalah pengurutan dari kecil ke yang lebih besar, sedangkan descending adalah pengurutan dari besar ke yang lebih kecil. Contohnya diberikan angka acak yaitu 10, 34, 67, 2, 8, 54, 114, 88, lalu disorting secara ascending, jadi hasilnya menjadi 2, 8, 10, 34, 54, 67, 88, 114. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sorting. Yang pertama itu adalah bubble sort. Bubble sort adalah pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan apakah data sebelum dengan sesudahnya mana yang lebih besar atau kecil, lalu ditukarkan secara terus-menerus sampai data tersebut kesusun menurut perintah yang dilakukan, apakah secara ascending atau descending. Dan proses pengurutan bubble sort itu yaitu pertama membandingkan data ke I dengan data ke I tambah 1. Jika tidak sesuai dengan ketentuan urutan apakah ascending atau descending, maka ditukar. Terus membandingkan data sampai ke data yang terakhir. Proses akan berhenti bila membandingkan data sampai data yang terakhir. Selanjutnya yaitu selection sort adalah pengurutan dilakukan dengan cara mencari nilai maksimum atau minimum yang dimulai dari data posisi 0 hingga ke posisi n sampai 1. Ada dua cara pengurutan dalam selection sort, yaitu seleksi maksimum dan minimum. Seleksi maksimum adalah memilih elemen maksimum sebagai pengurutan, sedangkan seleksi minimum adalah memilih elemen minimum sebagai pengurutan. Proses pengurutan menggunakan selection sort ini yaitu pertama mencari data terkecil dari interval J sama dengan 0 sampai J sama dengan N sampai 1. Jika pada posisi pos ditemukan data yang terkecil, tukarkan data di posisi pos dengan data di posisi I jika K, dan diulangi sampai data sudah keurut. Selanjutnya itu insertion sort adalah pengurutan yang dilakukan dengan cara menyisipkan elemen pada posisi yang sudah ditentukan atau tepat. Macam-macam insertion sort itu yang pertama langsung ilustrasi langkah-langkah pengurutan dengan algoritma penyisipan langsung dapat dilihat pada tabel berikut. Ini macam-macam insertion sort atau tabelnya ini. Itera, SI, data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, data 8, data 9. Dan kedua dengan binar adalah pengurutan yang lebih cepat dengan cara data yang dibagi dua dari posisi 0 sampai dengan I sampai 1. Apabila data pada posisi ke I berada pada jangkauan kiri, maka proses perbandingan dilakukan hanya pada bagian kiri dan menggeser posisi sampai I. Selanjutnya itu radix sort. Radix sort merupakan salah satu algoritma non-comparison sort, pengurutan tanpa perbandingan. Jadi radix sort itu pengurutan tanpa perbandingan. Proses yang dilakukan dalam metode ini adalah mengklasifikasikan atau menyelesaikan data sesuai dengan kategori terurut yang tertentu, dan tiap kategori dilakukan pengklasifikasi yang lagi, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kemudian subkategori, kategori atau bagian-bagian dari kategori tersebut digabungkan kembali. Contoh penggunaan algoritma radix sort untuk pengurutan sebuah kumpulan bilangan bulat positif dengan jumlah digital maksimal 3. Contohnya ini 121, 076, 823, 397, 232, 434, 242, 136, dan 274. Pertama kali dengan dibagi-bagi sesuai dengan digit terkanan yaitu 127, sehingga dapat dibentuk tabel. Contohnya ini.
selanjutnya itu cell sort adalah perbaikan terhadap pengurutan sisip. Proses pengurutan dari cell sort pertama-tama adalah menentukan jarak mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n per 2 data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n atau 2 apabila data pertama lebih besar dari ke n atau 2 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n atau 2, dan demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke j selalu lebih kecil daripada data ke j tambah n atau 2. Oke. Itulah tadi pengertian dari 8 algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart berbagai algoritma sorting di aplikasi Flowgritma. Di sini saya akan menjelaskan flowchart berbagai algoritma sorting. Yang pertama itu bubble sort. Ya berarti pertama-tama itu kita buat variabelnya, yaitu kita deklarasikan itu n, ij, dan bertipe integer. Oke. Dan kemudian kita assign variabelnya itu sama dengan 5. Kemudian kita kita buat lagi deklarasinya, yaitu variabel namanya itu data, dan tipenya itu integer, dan kita checklist array size-nya itu n. Selanjutnya di sini kita akan membuat atau menegaskan data 5. Di sini kita ingin membuat 5 data karena di sini ada variabelnya yaitu 5. Jadi kita membuat datanya yaitu 5. Dari data indeks 0 40 dan data 1 2 dan 2 1 dan 40 dan 3 43 dan 3. Untuk mencetak array data, yang pertama itu di sini caranya agar lebih rapi, saya tambahkan output. Kemudian di sini ada tanda kutip dalam kurung outputnya, dan dan di sini saya menggunakan di sini ada for, dan variabelnya 1, start value-nya itu 0, dan end value-nya n sampai 1, dan direction-nya itu iteration, dan step B-nya itu 1. Dan ketika sudah for, kita next, yaitu output kita ke output ke kemudian kita outputnya itu kemudian untuk memulai sorting bubble. Di sini cara pengurutannya mendeklarasikan integer yaitu m,
deklarasinya itu variabel dalamnya itu M dan tipenya itu integer. Oke. Kemudian kita buat lagi boolean, ada pertukaran di sini, ada pertukaran dan tipenya itu boolean. Oke. Dan di selanjutnya itu ada pertukaran juga dan ekspresinya itu true. Dan di sini ada kemudian ada async, variabelnya itu ada pertukaran dan ekspresi itu false. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke for-nya lagi, yaitu variabelnya 1 dan start value-nya itu 1 dan iteration-nya itu iteration dan end value-nya M kurang 1, step-nya itu 1. Oke. Kita ke next, kita membuat if internals equation below, datanya 1 dan ini. Oke. Di sini kita akan membuat pertukaran. Yang pertama itu kita mendeklarasikan yaitu ada variabel nilai kosong, tipenya integer. Oke. Di sini ada variabel async dan variabelnya nilainya juga kosong dan apresiasinya data. Oke. Dan di sini ada satu data I, data sama dengan I, data I kurang 1 sama dengan data I, dan data I sama dengan temp. Ada pertukaran true di sini, yaitu ada pertukaran dan FC-nya itu true. Dan di sini ada async, buat kita async lagi dengan variabelnya itu M dan expression-nya itu M kurang 1. Dan di sini kita ingin mencetak hasil sortingnya, yaitu pertama itu ada output dan enter ekspresinya belakangnya itu tanda kutip dalam kurung dan balas tanda kutip. Dan di sini ada kita buat for variabelnya itu ada 1 dan start value itu 0 dan end value yaitu n kurang 1 dan direction yaitu iteration dan step-nya itu 1. Oke. Di sini kita lanjut next. Di sini ada outputnya yaitu tanda kutip data sama dengan I. Oke. Output dan seperti tadi di atas. Dan langsung saja kita run. Nah, di sini itu datanya 40, 21, 43 dan 3. Dan di sini ada hasilnya itu 42, 1, 143 dan 1. Dan maka hasilnya begini. 1 setelah disortir menggunakan bubble, maka hasilnya begini. 1, 2, 3, 40 dan 43 karena dari sini.
Oke. Yang kedua itu inilah flowchart pembuatan 8 algoritma di Flowgraph. Yang kedua yaitu coincing sort. Yang pertama itu kita deklarasikan yaitu variabel names-nya itu n, i, j, dan tipenya itu integer. Oke. Dan di sini kemudian ada assign-nya yaitu nilai variabelnya n dan expression-nya 12. Jadi kita akan membuat datanya nanti menjadi 12 karena variabelnya di sini ada 12. Dan selanjutnya itu ada di sini kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu data dan tipenya itu integer, dan kita checklist di sini array, dan array size-nya itu n. Oke. Dan di sini datanya adalah menjadi 12 karena nilai variabelnya di sini adalah 12, yaitu pertama data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, dan data 3 itu sama dengan 43, dan data 4 sama dengan 3, dan data 5 sama dengan 65, dan data 6 sama dengan 0, dan data 7 sama dengan minus 1, dan data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, dan data 10 sama dengan 42, dan data 11 itu sama dengan 4. Dan kemudian kita ingin mencetak array data. Yang pertama itu kita membuat output yaitu enter I expression below. Yang pertama tanda kutip sama dengan dalam kurung dan balas tanda kutip. Yang kita oke. Yang kedua itu kita buat for nama variabelnya itu 1 dan start value-nya itu 0, dan interaction-nya itu direction-nya itu yaitu interaction, dan end value-nya itu n sama dengan kurang 1, dan step by-nya itu 1. Oke. Next, kemudian output-nya itu tanda kutip dan data sama dengan i, dan oke. Dan output-outputnya ini kita checklist di sini. Ini memulai konsensor saat itu cari nilai min dan maksimalnya, yaitu pertama kita membuat atau mendeklarasikan nama variabel itu min itu minimal dan max itu maksimal, dan tipe integer, tipenya itu integer, dan kita oke. Di sini ada nilai minnya yaitu 9999, dan nilai maksimalnya itu minus 9999. Oke. Kemudian kita buat for-nya yaitu 1, start value-nya itu 0, dan direction-nya itu ada interaction, dan end value-nya itu n kurang 1, dan step by-nya itu yaitu 1. Oke. Di sini ada done, dan di sini ada false, dan pertama itu ada kita buat field if properties. Enter a conditional expression below, yaitu data sama dengan i maksimal, kita oke. Kemudian ada assign yaitu variabelnya max dan expressionnya itu data i. Oke. Kemudian kita membuat lagi data if, dan assign lagi yaitu min expression data i, kita oke.
Kemudian kita buat array rcoin berukuran atau maksimal kurang min atau tambah 1. Yang pertama kita membuat atau mendeklarasikan pertama itu variable names n count, tipenya itu integer. Kita oke. Yang kedua assign nama variabelnya itu n count dan ekspresinya max kurang min tambah 1. Kita oke. Di sini kita membuat atau mendeklarasikan lagi variable names-nya itu rcount dan tipenya itu integer, dan kita checklist di sini jadi array. Jadi di sini ada muncul array size yaitu n count. Kita oke. Kemudian kita ingin inisialisasi array rcount. Yang pertama itu for, ya nama variabelnya itu 1, start value-nya itu 0, dan direction itu iteration. N value-nya itu n count minus 1 dan step b-nya itu 1. Kita next, yaitu assign rcount sama dengan i balas kurung dan ekspresinya itu 0. Kemudian kita ingin melakukan condition, yaitu pertama for, yaitu nama variabelnya 1 dan start value-nya itu 0, dan direction-nya itu iteration, dan n value-nya itu n-1, dan step by-nya itu adalah 1. Oke. Kita lanjut, yang kita membuat atau mendeklarasikan nama variable itu value dan tipe integernya itu tipenya itu integer. Oke. Dan di sini ada assign nama variabelnya value, dan di sini ada expressionnya data sama dengan i, dan di sini ada juga assign dan variabelnya itu i, dan ekspresinya value kurang min. Kemudian kita ingin meletakkan hasil contain ke array hasil sorting. Itu pertama kita membuat atau mendeklarasikan variable names itu k, tipenya itu integer. Oke. Assignnya itu variabelnya itu k. Dan sini ada for properties, yaitu for nama variabelnya 1, start value-nya itu 0, dan n value-nya itu n count kurang 1, dan direction-nya itu yaitu iteration, dan step by-nya itu 1. Dan di sini next, pertama itu ada if count membuat dan mendeklarasikannya. NK, variable names-nya itu NK dan tipenya itu integer. Oke. Di sini ada assign-nya, yaitu kita berikan NK, dan di sini ada expression-nya rcount. Itu sama dengan i dalam kurung i. Dan di sini membuat dan mendeklarasikan lagi variable names-nya itu value dan tipenya itu integer. Oke. Assign-nya itu yaitu variabelnya itu value dan expression-nya itu min tambah i. Di sini ada for-nya, yaitu variabel nama variabelnya itu j, start value-nya 1, dan direction-nya itu ada iteration, dan in value-nya itu ada nk, dan step by-nya itu ada 1, dan oke. Kita next, dan di sini ada assign-nya, yaitu nama variabelnya data dalam kurung k, dan ekspresinya itu value.
sini ada sek, nafalnya k, dan ekspresinya di sini k tambah 1. Dan di sini kita akan mencetak hasil sortingnya. Yaitu pertama kita buat output, yaitu enter n expression value-nya itu tanda kutip sama dengan balas tanda kutip. Oke. Di sini ada for-nya. Yang pertama itu ada variable, yang kedua ada yang variabel, nama variabelnya itu i, dan start value-nya itu 0, dan n value-nya itu n sama dengan n kurang 1, dan direction-nya itu interaction, dan statement-nya itu 1. Oke. Sini ada next, dan output dan datanya itu tanda kutip dan data dalam kurung i, dan di sini ada outputnya itu enter expression below-nya do, atau ada tanda kutip, dan di sini kita akan run ya. Nah, di sini ada nama datanya itu 40 2 1 43 3 65 0 minus 1 68 3 42 dan 4. Dan di sini ada kan di sini nama pelajaran itu 12, dan di sini kita beri data 12, jadi di sini setelah kita mencetak hasil sortingnya, yaitu dan ini hasilnya minus 1 0 1 2 3 dan 3 4 40 42 43 65 dan 68. Oke, inilah konsensor. Dan selanjutnya kita ke insertion sort. Yang pertama itu kita membuat atau mendeklarasikan variabelnya yaitu n, to integer n i j k, dan tipenya itu integer. Oke. Di sini ada nilai asingnya dan nilai variabelnya itu n, dan average-nya itu 12. Dan di sini adalah kemudian kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel names, yaitu data, dan tipenya integer. Dan di sini kita checklist. Kita sudah checklist, di sini ada array size-nya itu n, dan kita oke. Di sini kan ada nilai variabelnya itu 12. Jadi kita akan membuat lagi data. Di sini ada datanya menjadi 12 karena di sini ada 12 variabel. Maksudnya variabel itu 12. Yang pertama itu ada data 0 sama dengan 40, yang kedua data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan yang 5, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan minus 1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, dan data 11 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan cetak array data. Yang pertama itu yaitu kita buat outputnya itu enter n expression value-nya itu tanda kutip dalam kurung dan dalam kurung siku, dalam baris kurung. Kemudian di sini ada for, variabelnya itu 1 dan start value-nya itu 0,
dan iteration-nya itu ada iteration, dan n value-nya itu n minus 1, dan step by-nya itu ada 1. Oke. Kita next. Outputnya itu internal expression-nya itu ada tanda kutip dan data dalam kurun i. Output. Dan selanjutnya memulai insertion sort. Yang pertama yaitu assign, variabelnya itu 1 dan expressionnya itu juga 1. Di sini while-nya enter and conditional expression below yaitu 1 n. Dan di sini kita akan membuat atau mendeklarasikan variable names-nya itu nilai kosong dan tipenya itu integer. Di sini ada assign-nya dan variabelnya itu nilai kosong dan ekspresinya datanya i. Kita membuat dan mendeklarasikan variable names yaitu next, dan tipenya itu adalah boolean. Di sini ada assign-nya dan variabelnya next dan ekspresinya true. Sebanyak 1 dan di sini ada while, kemudian ada while enter and conditional expression below yaitu next sama dengan true. Kemudian kita ke if enter and conditional expression below, dan ini. Di sini ada accent-nya dan nilainya next dan expression-nya false. Di sini juga ada. Kemudian ada assign dan variabelnya data sama dengan j, dan ekspresinya itu ada data j kurang 1. Oke. Nama variabelnya j dan j kurang minus 1. Di sini kita akan cetak hasil sortingnya. Itu pertama ada output, ada enter expression belumnya dalam kurun tanda kutip, dan di sini ada for dan variabelnya itu 1 dan start value-nya itu ada 0 dan direction-nya itu ada iteration, n value ada n kurang 1 dan step by-nya itu ada 1. Oke. Ada next dan sini ada outputnya. Oke. Output. Oke. Dan langsung saja kita run. Oke, di sini ada hasilnya. Nah, di sini ada 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 4, 2, 64. Dan di sini ada hasilnya. Oke, kita ke selanjutnya yaitu merge sort. Merge sort. Yang pertama itu kita akan membuat atau mendeklarasikan variable names-nya itu n, i, j, k, dan tipenya itu yaitu integer. Kita oke.
Kemudian di sini ada assign-nya dan nilai variabelnya n, dan di sini ada ekspresinya dan 12. Dan kita akan membuat lagi datanya menjadi 12 karena di sini ada variabelnya 12. Kemudian di sini ada kita membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu data dan tipenya itu integer. Dan kita checklist. Di sini ada array size dan kita oke. Di sini ada data 0. Datanya itu ada 12 karena di sini ada variabelnya 12. Data 0 sama dengan 40. Data 1 ada sama dengan 2, data 2 itu sama dengan 1, dan data 3 itu sama dengan 43. Data 4 sama dengan 3, dan data 5 sama dengan 65, dan data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan minus 1, dan data 8 sama dengan 68, dan data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 40, dan data 11 sama dengan 4. Dan di sini ada 12 data. Nah, variabelnya tadi ada 12. Kemudian kita cetak array datanya. Yang pertama itu output. Enter a present value-nya itu ada tanda kutip, dan kemudian ada for-nya. Kemudian for itu variabelnya ada 1, dan start value-nya itu ada 0, dan end value-nya itu n minus 1, dan direction-nya itu ada incretion, dan step by-nya itu ada 1. Ini di sini ada outputnya. Enter expression value-nya itu tanda kutip dan data dalam kurung i. Di sini kita akan memulai merge sort-nya, itu pertama merge sort. Enter a function name, delimit arguments y parenthesis, yaitu kita berikan merge sort dalam kurung data, koma, dan name. Oke. Sini ada output, ada tanda kutip, ada data, dan sama dengan i. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini aslinya. Di sini itu datanya 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, minus 1, 68, 3, 42, dan 4. Setelah disortir menggunakan merge sort, di sini ada hasilnya, yaitu minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan 68. Dan inilah merge sort. Dan selanjutnya kita ke quick sort. Kita membuat dan mendeklarasikan, yaitu variabel names-nya itu n, i, j, dan k. Tipenya itu integer. Oke. Yang kedua, variabelnya itu n, dan ekspresinya itu 12. Jadi kita ada datanya jadi 12 karena di sini 12. Dan selanjutnya itu ada integer. Membuat dan mendeklarasikan variabel names-nya itu adalah data, dan tipenya itu integer, dan kita checklist di sini, yaitu array size-nya itu ada 6 n. Di sini ada 12 data. Yang pertama itu ada data 0 sama dengan 40, dan data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43,
data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan -1, data 8 sama dengan 68, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, dan data 11 sama dengan sama dengan 4. Selanjutnya kita akan kemudian kita cetak array data. Yang pertama itu ada output, dan enter expression value-nya itu ada tanda kutip dan dalam kurun. Oke, kita ke for-nya itu ada variabelnya dan ada variabel yaitu i, dan start value-nya itu ada 0, dan direction-nya itu ada iteration, dan end value-nya itu n-1, dan step-nya itu ada 1. Di sini ada enter an expression below, ada tanda kutip dan data dalam kurung i. Di sini kita akan memulai quicksort-nya itu pertama ada quicksort sama dengan dalam kurung data 0 dan n-1. Oke. Dan kita akan cetak hasil sortingnya. Yang pertama ada outputnya itu ada dalam tanda kutip sama dengan, dan ada for-nya itu variabelnya ada 1, dan start value itu ada 0, dan direction itu ada iteration, dan end value-nya itu n-1, dan step-nya itu ada 1. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini ada hasilnya. Sini datanya itu 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, -1, 68, 3, 42, dan 4. Dan di sini kita sudah sorting menggunakan quicksort. Di sini ada hasilnya -1, 0, 1, 2, 3, 3, 3, dan 3, 4, dan 40, 42, 43, 65, dan 68. Oke, ini adalah voucher quicksort. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu radix sort. Yang pertama kita membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu yaitu n, i, j, k, dan m. Tipe datanya itu integer. Dan di sini kita oke. Di sini ada async-nya yaitu variabelnya itu n, dan expression-nya itu 12. Oke. Di sini ada kita akan membuat atau mendeklarasikan variabel names-nya itu data, dan tipenya itu integer. Kita checklist di sini. Ketika kita sudah menceklis, di sini akan ada tampil array size, dan kita berikan n. Oke. Di sini ada 12 tipe datanya. Oke. Karena variabelnya itu 12. Sini ada 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, dan data 3 sama dengan 43, dan data 4 sama dengan 3, dan data 5 sama dengan 65, dan data 6 sama dengan 0, dan data 7 sama dengan 1, dan data 8 sama dengan 68, dan data 9 sama dengan 3, dan data 10 sama dengan 42,
dan data 11 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita akan cetak array data. Yang pertama itu ada output, ada tanda kutip lagi, dan itu ada for-nya, variabelnya itu ada 1, dan start value itu ada 0, dan direction-nya itu ada iteration, dan ada end value-nya itu ada n kurang 1, dan step by-nya itu ada 1. Oke. Sini ada enter expression block-nya itu. Sini ada output. Saya checklist. Kemudian kita akan memulai radix sort. Yang pertama itu integer max, membuat dan mendeklarasikan variable names-nya itu max, dan tipenya itu ada integer. Oke. Dan max-nya itu ada aslinya itu ada variabelnya itu max, dan ekspresinya itu ada 9, 9, 9, 9, 9. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai maksimal untuk menentukan level tertinggi, apakah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Yang pertama itu ada ininya. Sini ada if-nya itu enter any condition as value, datanya i maksimalnya, dan sini ada maksimum. Oke. Di sini ada integer. Kita akan membuat atau mendeklarasikan max, level, pembagi, hasil bagi, dan tipenya itu ada integer. Oke. Dan di sini ada max, dan level, dan expression itu ada 1. Di sini ada pembagi 1. Ada assign-nya dan assign, dan variable itu pembagi, dan expression itu 1. Ini hasil bagi. Variabelnya hasil bagi, dan expression itu max atau pembagi. Oke. Di sini ada true, false, dan sini ada max level. Dan selanjutnya kemudian memulai penelusuran radix dan meletakkan ke bucket berdasarkan nilai LCD pada setiap level. Pembagian 1. Pembagi 1. Variabelnya itu pembagi, dan expression itu ada 1. Di sini ada membuat dan mendeklarasikan variable names pembagi sisa. Namanya itu pembagi sisa, dan tipenya itu integer. Oke. Di sini ada for, variable itu ada m. Di sini ada start value-nya 1, duration-nya itu iteration, dan end value-nya itu max dan level, dan step-nya ada 1. Kemudian mendeklarasikan array bucket dan index array, dan array 10 ada 10 array bucket dari 0 sampai 9. Di sini ada membuat dan mendeklarasikan ada bucket 0, bucket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sampai 9. Dan di sini ada tipe integer, dan sini kita checklist. Di sini ada array z-nya itu n.
Dan di sini ada integer, indeks, membuat dan menuliskan variable names, yaitu pertama ada indeks 0, indeks 1, indeks 3, indeks 4, indeks 5 dan indeks 6, 7, 8 dan 9. Tipenya itu integer. Oke. Di sini ada indeksnya ada 9. Oke. Yaitu pertama ada indeks 0 dan kemudian kita memulai peletakan ke buket. Yang pertama ada for misalnya kita akan membuat atau mendeklarasikan variable names, namanya itu value dan tipenya integer. Ada esseknya, value-nya value dan ekspresinya ada data. Sini ada membuat dan mendeklarasikan variable names. Oke. Meletakkan value gue ke buket sesuai indeks posisinya. Posisi pertama itu ada 0, itu true, buket indeks 0 value dan indeks 0 indeks 0 tambah 1. Ini. Buket 0 dan indeks 1. Oke. Dan ini posisi 0 dan ini posisi pertama itu buket 1 dan indeks 1 misalnya value. Dan di sini ada indeks 1 dan ekspresi indeks 1 tambah 1. Oke. Ada posisi kedua yaitu buket kedua dan indeks kedua yaitu value dan indeks 2 dan indeks 2 tambah 1. Ada ke posisi 3 yaitu buket 3 dan indeks 3 dan ekspresinya itu value. Di sini ada variabel indeks 3 dan ekspresinya itu indeks 3 tambah 1. Dan posisi keempat yaitu buket 4 dan 4. Indeks 4 dan indeks 4 tambah 1. Posisi kelima ada buket 5 dan indeks 5. Barunya itu ekspresi itu value. Di sini ada indeks 5 dan indeks 5 tambah 1. Posisi ke-6 ada buket 6 dan indeks 6 dan ekspresinya itu value. Ada sini ekspresinya ada variabel indeks 6, ekspresi itu indeks 6 tambah 1, dan kemudian ada posisi ke-7 buket 7, indeks 7 dan indeks 7 dan indeks 7 tambah 1. Dan di sini ada posisi ke-8 dan posisi ke-9. Pembagi sisa 10 kali 10 dan kemudian selanjutnya mengembalikan value ke array data sesuai urutan dari buket. Itu
variabelnya k dan ekspresinya itu 0, dan variabelnya 1 dan ekspresinya 0. Di sini ada buket 0 dan buket 1 dan buket 2, buket 3 dan buket 4. Yang tadi pertama bilang mengembalikan value ke arah data sesuai urutan dari buket, yaitu 1 0 sampai ke itu ada buket 5, ada buket 7 dan 8, 9. Kemudian kita akan mencetak sorting, itu pada output. Sini ada for-nya itu 1, servernya itu ada 0, dan this itu ada interaction, dan for-nya itu n kurang 1, dan stepnya ada 1. Oke, langsung saja kita run. Di sini ada hasilnya, dan di sini ada yaitu datanya 40 2 1 4 3 3 6 5 0 1 8 3 4 2 4. Dan di sini setelah disortir menggunakan radix sort, di sini ada hasilnya 0 1 1 2 3 3 4 40 42 43 65 dan 68. Oke, ini adalah flowchart radix sort. Kemudian selanjutnya yaitu random quick sort. Yang pertama pertama itu kita membuat atau mendeklarasikan yaitu variabel namanya itu n, i, j dan k, dan tipenya itu adalah integer. Oke, di sini ada nilai execnya dan nilai variabelnya n, dan ekspresinya ada 12. Oke. Membuat dan mendeklarasikan yaitu variabel namanya itu data, dan tipenya itu integer, dan kita checklist di sini, dan sini ada resistnya itu 6 n, dan sini ada datanya itu 12 karena di atas ada 12 dan nama variabelnya ada 12. Di sini ada data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 65, dan data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 8, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, data 11 sama dengan 4. Di sini kita akan cetak area datanya. Itu pertama ada output, expression value itu ada tanda kutip sama dengan dalam kurung, dan di sini ada for-nya itu nilai variabelnya itu ada i, start value-nya itu 0, dan di sini itu ada interaction, dan n value-nya itu n minus 1, dan step-nya itu ada 1. Dan di sini kita akan memulai quick store-nya, yaitu enter efficient name, limit arguments white parenthesis, yaitu quick store dan data 0. Oke. Di sini kita akan cetak hasil sortnya. Pertama output, dan di sini ada for-nya 1, variabelnya i, start for-nya 0, dan introduction-nya interaction, dan end value-nya n kurang 1, dan step by-nya itu ada 1.
Oke, langsung saja kita run. Di sini ada hasilnya. Dan setelah disortir menggunakan random quicksort, di sini ada minus 1, 0, 1, 2, 3 dan 3, 4, 40, 42, 43, 65 dan 8. Dan di sini ada hasil itu datanya. Dan ini adalah flowchart random quicksort. Selection sort. Yang pertama itu ada kita membuat atau mendeklarasikan variable names-nya itu n, i, j, dan tipenya itu ada integer. Kita oke. Dan di sini ada assign-nya, assign-nya variabelnya n dan ekspresinya ada 12. Kita oke. Dan di sini membuat dan mendeklarasikan variable names-nya itu ada data, tipenya integer, dan di sini ada array, di sini ada arrays, dan di sini ada n. Oke. Di sini ada 12 data karena di atas ada variabelnya itu 12. Yang pertama data 0 sama dengan 40, data 1 sama dengan 2, data 2 sama dengan 1, dan data 3 sama dengan 43, data 4 sama dengan 3, data 5 sama dengan 5, data 6 sama dengan 0, data 7 sama dengan 1, data 8 sama dengan 8, data 9 sama dengan 3, data 10 sama dengan 42, dan data 11 sama dengan 4, data 11 dengan 4. Kemudian kita cetak array data. Yang pertama itu ada output, antara spesialnya itu tanda kutip, dan di sini ada for-nya itu variable 1, i, start for-nya itu 0, direction itu increation, dan end for-nya itu 1, n minus 1, dan stepnya itu ada 1. Di sini kita memulai selection sort. Ada for-nya 1. Membuat dan mendeklarasikan lagi variable names itu j min, dan tipenya itu integer. Kedua ini ada j min, dan ekspresinya itu i. Di sini kita cetak hasil sorting to output. Kita run. Oke. Ini yaitu datanya 40, 21, 43, 3, 65, cos 0, minus 1, 68, 3, 42, dan 4. Dan di sini setelah disorting menggunakan selection sort, di sini ada hasilnya yaitu minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 3, 4, 40, 42, 43, 65, dan 68. Oke, ini adalah flowchart selection sort. Baik, langsung saja. Di sini ada 8 algoritma sorting. Yang pertama bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan 8 algoritma sorting. Pertama itu ada bubble sort. Yaitu ini program bubble sort. Itu ada pertama ada publish static void dan for system out print. Di sini system out print yaitu ketika kita run akan hasilnya akan muncul itu sebelum disorting. Di sini ada for in i 0 dan panjang. System out print nilai indeks k and nilai scan. Yang kedua selanjutnya itu insertion Java. Seperti ini, kemudian oke. Kemudian next untuk for-nya itu ada variable 1, start value-nya 0, direction-nya increasing, end value-nya itu n1, dan di sini ada scanner scan, new scanner system in, dan sistem out print panjang array. Nanti di sini kita akan masukkan panjang array-nya. Dan di sini in panjang, scan next in, for in k sama dengan 0.2 k panjang, dan sistem out print.
Ini nilai dan scan R. Dan di sini ada integer n dan integer i dan integer j. Di sini ada while dan di sini ada integer temp dan nilai kosong. Dan di sini ada for dalam kurung j sama dengan i, j, 0 dan j. Dan di sini ada if dan selanjutnya ada else dan break. Selanjutnya itu ada selection, sort. Di sini ada publish static void, yaitu panjangnya integer panjang i dan j. Panjang itu diinput dengan next in array list. Dan di sini ada for Baik, kita lanjut. gmin sama dengan i. Selection sort. Nah, untuk selection sort ini Selanjutnya ada merge sort. yang pertama itu integer dideklarasikan dengan variabel yang itu n, i, j, tipenya integer, kemudian habis itu untuk tipenya Ini adalah program dari merge sort. untuk integer alphabet dideklarasikan lagi dengan variabel yang data, tipenya integer, kemudian di sini untuk checklist dan RSS-nya n. Nah, Dan ini selanjutnya itu quit sort, publish static void main, quit sort app sama dengan new quit sort list integer input app just random number, system outprint nilai inputan random, system outprint setelah di quit sort. ada variabel 1 start valuenya itu 0, di sini ada Coba kita run. n 1 dan seterusnya. Nah, next ada tampilan seperti ini. Dan di sini ada nilai inputan randomnya 16, 56, 51, 39 dan 258. Setelah di quit sort ada 2, 16, 39, 51 dan 56 dan 58. Selanjutnya itu random n valuenya n2 random sort Java. Nah, next untuk integer Di sini ada publish static void main dengan variabel nextnya itu j ini yang digunakan untuk capital. dan ini program dari random Untuk sort Java. nya variabel Coba itu kita j run. sama seperti tadi ini, kemudian ekspresinya 1. Kita masukkan panjarannya 2 Nah, dan untuk, elemen code-nya itu for-nya di sini 1, variabelnya j, start value-nya itu 4 i ditambah dan ini nilai inputannya 164 dan quit sortnya itu 14. dan untuk Oke, selanjutnya itu ke step by-nya itu 1. Kemudian next untuk if-nya ke radix sort. seperti ini, data j Ini adalah program kemudian to-nya itu radix sort. assign variabelnya itu j, expressionnya itu j. Kemudian untuk next untuk sama untuk if-nya itu j, min sini tanda seru sama dengan ini. Kemudian untuk to-nya ada integer. Dan inilah penjelasan dari 8 algoritma sorting yang ada di Java. Nah, untuk assignment Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pemrograman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.